kita pegang, keyakinan di dalam kelas, rasa aman tak pernah lepas. Kebutuhan dasar terpenuhi, semua siswa bisa berseri. 5 posisi kontrol yang kita cara, segitiga restitusi juga ada. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 19 Kota Tangerang, yang terhormat Bapak Ibu PKS, dan Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengadakan kegiatan dalam rangka aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif yang diselenggarakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Bapak Ibu yang saya banggakan, susunan acara dalam kegiatan ini yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat diseminasi budaya positif, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rita Sari. Silakan. Ada musiknya kan? Pada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 19 yang akan diwakili oleh Bapak Radiman MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dalam rangka untuk pengembangan kompetensi guru, yang dalam hal ini adalah ada salah satu
menyampaikan tentang diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Kami mewakili kepala sekolah pada intinya mengapresiasi, sangat bangga dan senang semakin banyak rekan-rekan guru yang meningkatkan kompetensinya. Insya Allah sekolah kita akan lebih maju. Berkaitan dengan guru penggerak, tentunya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah adanya pengembangan diri dan pengembangan kepada sejawat, kemudian bisa melakukan pengelolaan pembelajaran, kemudian juga harus bisa memiliki kompetensi dalam pengembangan sekolah serta kompetensi dalam manajemen sekolah. Pada kesempatan kali ini adalah materi diseminasi budaya positif. Ini adalah bagian dari peran guru penggerak, di mana kita sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki berbagai kompetensi, diantaranya adalah budaya positif. Mohon Bapak Ibu semuanya nanti untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Evi Sudiawati MPD sebagai calon guru penggerak, yang mudah-mudahan nanti kita semua bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kiranya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rajuman atas sambutannya, dan tadi juga memberikan motivasi kepada saya dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya, mohon doanya juga Bapak Ibu, karena pendidikan saya masih berlanjut sampai bulan Desember, jadi masih lama ya Bapak Ibu. Bismillah aja, mudah-mudahan saya bisa sampai dengan selesai dan amin. Acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu acara puncak, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, karena waktu sudah menjelang sore, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita adakan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan berdiri. Terlalu semangat. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, no, yeah, I'm singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Boing, right, going, hurry, boing, right, going, hurry, boing, right, going, hurry, hurry, hurry. Boing, right, going, hurry, boing, right, going, hurry, boing, right, going, hurry, hurry, hurry. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, moving, dancing gummy bear. Oh, yeah. Baik, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Udah semangat ya? Tadi kan pengajian Lagi capek-capeknya ya. Biar kita semangat terus. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, cakupan budaya positif itu yang pertama di sini Bapak Ibu konsep disiplin
5 posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi. Yang pertama di sini disiplin diri. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, Bapak Ibu, selama ini kan kita apabila siswa berbuat salah, kita memberikannya hukuman, ya. Nah, nanti kita akan lihat itu benar atau tidak sih sebenarnya, gitu. Karena memang kita juga melihat kondisi siswa kita seperti apa, gitu ya. Apalagi dalam keadaan sekarang itu kita penerimaan siswa kita dilihat dari siswa yang donasi dan afirmasi. Selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Saya sering kali bilang kan, tolong Bapak Ibu buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini saya menyampaikan kembali, jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ya, jadi di sini maksudnya keyakinan atau kesepakatan kelas itu harus dibuat bersama-sama oleh ibu dan murid-murid di kelas. Jadi ibu tidak bisa membuat sendiri atau anak-anak membuat sendiri, enggak, tapi harus kesepakatan antara guru dengan siswa. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya kemarin sudah mempraktikkan dengan kelas 9H. Udah izin Pak Surahman juga ya kemarin ya Pak ya. Dengan 9H. Tahapannya yang pertama di sini meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi semua siswa itu menuliskan keyakinan mereka itu apa saja sih supaya kelas mereka itu nyaman. Jadi mereka itu betah di kelas seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di sana ternyata saya banyak temui di situ ada yang pertama misalkan di situ dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kelas yang kotor bikin membuat kelas kita tidak nyaman juga, ya kan? Kemudian ada juga di situ kalimatnya anak itu dilarang mengambil barang teman, ya karena masih ada katanya suka pinjam barang teman tapi nggak bilang gitu kan. Ada seperti itu kalimat-kalimatnya dan banyak lagi sih sebenarnya, ya. Kemudian setelah dikumpulkan semuanya, ditempellah di papan tulis, kemudian dibahas bersama-sama. Ini udah cocok belum dengan keyakinan kelas kita untuk menciptakan kelas yang nyaman itu apa saja? Itu dibahas bersama-sama dengan teman-temannya, dengan saya juga sebagai gurunya. Dan di sini yang memandu adalah siswa. Selanjutnya, setelah selesai memilah keyakinan kelas, jadi dipilah-pilah berdasarkan penyesuaiannya di situ. Kalau misalkan menjaga ketertiban kelas, berarti di situ ada siswa yang gaduh, ya dilarang gaduh di kelas, itu masuk ke dalam menjaga ketertiban kelas. Kemudian contoh lain misalkan dilarang merusak perlengkapan kelas, itu masuk ke mana Bapak Ibu? Sarana dan prasarana kelas, ya. Jadi dipilah-pilah. Contoh lain misalkan dilarang tidur di kelas, berarti itu masuk ke ya ketertiban kelas. Nah, kemudian setelah dikumpulkan semua, dipilah-pilah, kita mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Contohnya tadi ada kata atau ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh. Jadi harus dibuat kalimat yang positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kemudian yang tadi
dari 36 anak itu kan macam-macam ya Pak. Ada yang bilang di situ dilarang berisik di kelas, dilarang masuk kelas terlambat misalkan kan, dilarang makan di dalam kelas. Nah itu kan nanti akan dipilah-pilah, oh ini masuk ke dalam apa, ini masuk ke mana gitu, nanti dipilah. Kalau kemarin kelas 9A itu ada pemilahannya itu ada 4 ya, 4 atau 5 kayaknya. Ada 5 Pak, ada 5 kemarin itu pemilahannya ya. Nah nanti ada Pak di akhirnya ya. Setelah dipilah, jadilah di sini keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelasnya yang pertama itu menjaga ketertiban kelas tuh. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga saling menghargai dan menghormati antar teman. Yang keempat mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Yang kelima menjaga sarana dan prasarana kelas. Jadi dari 36 anak itu kita simpulkan kalimat-kalimat mereka dari tadinya kalimat kurang positif atau tidak positif jadi kalimat positif. Kemudian diambil nilai-nilai kebajikannya, jadilah keyakinan kelas yang 5 tadi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Dan ini harus ditaati dan insya Allah anak juga paham karena ini sudah disepakati bersama anak-anak. Jadi bukan Bapak Ibu atau anak yang buah. Dan untuk sekolah juga harusnya seperti itu Bu Ida. Jadi kita harus survei dulu sama anak-anak, wawancara dengan anak-anak, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Ya walaupun mungkin nanti ada aja mungkin nanti anak yang jawabannya itu melenceng gitu. Tapi nanti akan kita pilah-pilah yang bisa dimasukkan ke dalam keyakinan sekolah yang mana seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah selanjutnya kita ke pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu dalam menghadapi siswa ini kita harus memahami 5 kebutuhan dasar ini ya. Menurut William Glass, bacanya apa nih? William Glasser membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 hal. Ya, ini yang harus Bapak Ibu pahami dalam menghadapi sikap anak di kelas ataupun di luar kelas ya. Nah, ini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini hal yang paling mendasar yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, rumah itu hal mendasar. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang, ya begitu juga dengan anak, pasti dia menginginkan rasa kasih sayang, ya baik dari orang tuanya ataupun lingkungannya, atau juga ada rasa ingin diterima dalam konteks kelompoknya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan kita menemui anak di kelas, anak itu terlihat diam, tidak ceria, berarti Bapak Ibu harus mendekati anak itu, memberi dukungan. Kenapa dia seperti itu? Apa yang dia perlukan? Ya, banyak hal mungkin. Jadi dilihat dari 5 kebutuhan ini. Selanjutnya kebebasan yang ketiga. Nah, bukan hanya kita aja, kita kan ingin merasakan kebebasan. Anak juga sama Bapak Ibu. Ya kalau belajar dulu gitu kan, belajar dulu apa nih yang dijelin Bapak Ibu itu kadang anak-anak juga bosan ya. Kadang dia pengen sesuatu hal yang membuat dia bebas. Apa itu? Ya, jadi dia itu mungkin dalam kurikulum merdeka itu kan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru tuh harus memfasilitasi anak, ya, supaya anak itu bisa menentukan keinginannya berdasarkan bakat dan minatnya, Bapak Ibu. Ya memang agak sulit sih, karena kita harus memahami berbagai karakter siswa dalam satu kelas ya Bu Rita ya, dalam satu kelas. Nah di sini anak itu diberi kemerdekaan Bapak Ibu untuk memilih apa yang mereka bisa
yang sudah pintar, ada yang sedang-sedang aja, ada yang nggak ngerti puisi itu apa. Karena mungkin penguasaan kosakatanya berbeda-beda seperti itu. Ya. Nah ini diberi kebebasan. Contohnya misalnya gini, kalau kita ada pembelajaran memberi kebebasan Bapak Ibu. Contoh di saya membuat poster. Membuat poster itu kan berbagai macam ya. Ada yang menuangkan idenya, ada yang senang menggambarnya, ada yang senang motong-motong doang gitu kan. Ada yang senang nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Kamu motongin ini deh, kamu kesana deh nyari apa, seperti itu ada. Jadi walaupun cuma nyuruh-nyuruh, sebenarnya nyuruh-nyuruh itu keterampilan juga Bapak Ibu. Jadi kelebihan dia, oh dia itu senangnya nyuruh. Itu kelebihan sebenarnya nyuruh itu. Ya. Kalau kita nyuruh barang itu kelebihan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, nih anak ini harus semuanya bisa menuangkan ide, nggak bisa. Ya. Jadi harus kita bisa memahami anak-anak itu punya bakat dan minat yang berbeda. Ini senang gambar, pasti gambarnya bagus, tapi belum tentu dia bisa menuangkan ide-idenya. Ini senang membuat kreasi, guntingan-guntingan, nah belum tentu dia bisa menggambar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kesenangan. Nah, setiap anak membutuhkan kesenangan seperti bermain dan tertawa. Ya kalau kita mah ibu-ibu itu kita pengennya healing ya Bapak Ibu, ya rekreasi gitu. Anak juga sama. Jadi ketika mereka belajar, terus mereka mungkin butuh sesuatu hal yang membuat mereka tertawa. Contohnya kalau saya ketika akan belajar atau Bu Neneng ketika akan belajar ya, kita suka mengadakan ice breaking dulu ya. Itu biar anak-anak semangat. Tadinya udah loyo, ayo kita ini dulu anak-anak, kan mereka semangat lagi. Jadi ketawa-ketawa gitu kan. Kalau yang lucu jadi tertawa gitu. Kan jadi mereka senang tuh. Dan memang saya lihat ketika mereka senang mengawali pembelajaran itu, jadi ketika belajar tuh mereka semangat Bapak Ibu. Dibandingkan baru masuk kita udah ceberut aja. Anak juga ikutan, kayaknya lemes gitu ya. Udah pusing duluan gitu. Tapi ketika kita di awal itu sudah memberi kesenangan kepada anak, insya Allah anak-anak juga mengikuti pembelajaran itu. Bu, kok udah bel lagi ya Bu? Ayo Bu lanjutin. Ya nggak bisa, ini kan pembelajaran berikutnya bukan ibu jadwalnya, dan ibu ada jadwal di kelas lain gitu, seperti itu. Nah, dan memang saya rasakan kita juga kalau senang itu gampang mempelajari segala sesuatu itu Bapak Ibu. Ya. Yuk kita lanjutkan, yang terakhir itu penguasaan. Ya, mungkin di kelas Bapak Ibu ada anak yang gayanya kayak preman, pengennya diturutin, kalau enggak dia teriak. Ya, itu masuknya ke penguasaan Bapak Ibu. Ya, jadi dia tuh ingin menguasai temannya dengan kekuatannya seperti itu. Ya, atau ketua kelas mungkin satu sisi dia muncul tuh kekuatannya, dia ingin teman-temannya mengikuti apa yang dia inginkan, itu kekuatan juga. Cuma mungkin kekuatan itu ada penguasaan itu di sini kekuatan dia untuk menguasai seseorang itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu. Ya. Tergantung kepada kita ingin memakai yang mana gitu ya. Jadi dari keseluruhan pemenuhan dasar manusia ini, 5 kebutuhannya itu Bapak Ibu sebenarnya kita semua punya ya. Nah kalau anak-anak kita kira-kira bermasalah, sebenarnya apa nih yang mereka butuhkan? Kalau kayak Genta kemarin mungkin dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya kalau Genta gitu, seperti itu. Karena kalau kita lihat latar belakang keluarganya memang ya kurang kasih sayang Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini ada satu kasus. Ibu Wati wali kelas 7A di SMP Gemilang sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Dodi. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Dodi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dodi melakukan hal itu? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya mempunyai paragraf yang numpang. Nanti berdasarkan penjelasan saya tadi, Bapak Ibu silakan isi kira-kira Dodi itu pemenuhan
apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, Win kita break dulu sebentar. Ini ya Bu, nih. Silakan Bapak Ibu diisi ya. Nggak dikasih ya? Berdasarkan soal di atas. Nih, dikasih jadi kasur dari Baik Bapak Ibu, ini tadi ada maksud ya. Nah terus Bapak Ibu saya minta untuk mengisi paragraf penumpang yang ada di lembar kertas yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Silakan diisi Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu sudah selesai ya. Silakan coba untuk jawaban yang pertama. Siapa Bapak Ibu yang mau maju ke depan? Jawaban yang pertama. Dalam kasus Dodi ya. Atau di sini aja bisa Pak. Ibu Triani, dalam kasus di atas, apabila jawaban Dodi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Dodi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Ya, itu untuk jawaban nomor 5 ya. Ya, untuk nomor 5 ya, tepuk tangan untuk Miss Triani. Tepuk hebat. Hebat. Emang hebat. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya siapa Bapak Ibu? Ya, Pak Surahman silakan Pak. Dalam kasus Dodi di atas, apabila jawaban Dodi ketika ditanya oleh Bu Wati adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Dodi adalah kebutuhan fisiologis. Betul nggak Ibu? Kebutuhan fisiologis itu yang kebutuhan apa? Fisik, makan. Bapak Ibu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tadi kebutuhan apa? Fisiologis. Utama. Fisiologis. Kebutuhan utama yaitu tadi namanya ya bertahan hidup. Ya, Fisiologis. ya. Nah, betul Pak Surahman. Ya, Tangan. pertama untuk Pak Surahman. Tepuk hebat. Emang hebat. Selanjutnya, yo nomor 2 siapa? Ya, Ibu Dian Anggraini yang paling kece. Baik, terima kasih Bu Evi atas waktunya. Saya Budian dari 119 ingin mencoba menjawab jawaban yang kedua. Di sini pada kasus tersebut, bila Dodi menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja gitu ya, dan ia lebih menikmati ke ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Dodi sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya, dia senang lihat teman-temannya. Dia senang melihat ekspresi wajah Ya, teman-temannya. ya, Terima kasih. ya, tepuk kece. Emang kece. Selanjutnya untuk nomor 3 siapa Bapak Ibu yang akan jawab ya? Ibu Suharma. Untuk yang nomor 3, bila jawaban Dodi dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan makan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam, maka itu dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya, hebat Bu Norma. Yuk, tepuk hebat. Emang hebat. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Satu lagi. Siapa satu lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Ida. Ya, emak kita. Oma. Silakan. Emak Baik, Sinta. ya terima kasih atas waktunya Bu Evi. Saya Bu Ida, guru SMP Negeri 19 Tangerang. Pada kasus tersebut, jika Dodi menjawab bahwa alasannya mengambil
mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih. Betul ya Oma, terima kasih banyak Oma, luar biasa semua ya Bapak Ibu guru, sudah paham berarti ya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah ini sebenarnya waktu IHT kita pernah bahas ya Bapak Ibu, waktu IHT tahun lalu. Nah ini saya hanya mengingatkan kembali saja. Nah untuk 5 posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum. Nah sebagai penghukum itu di sini bisa menggunakan hukuman verbal ya. Jadi dengan cara membentak gitu kan, berteriak-teriak itu masuk ke dalam penghukum juga gitu Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah berusaha, tapi kadang kalau sudah emosi Bapak Ibu kadang agak susah ya. Ya. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu mengingatkan kembali saja. Jadi berteriak itu termasuk verbal ya. Dan itu bisa menimbulkan trauma pada anak, pada murid. Apalagi nggak jelas dituduh teriak. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini volumenya biasa-biasa saja, tapi dia nyakitin, nyelekit kata bahasa kita mah ya. Iya. Aduh kamu gimana sih nak? Coba kalau saya juga pernah ke anak-anak pada keluar kelas kan, lagi ada jam pelajaran. Saya tanya, kamu ada pelajaran siapa? Bu ini atau Pak ini? Lagi nggak ada Bu, lagi dinas luar gitu. Ayo sekarang masuk. Oh ini, ya ada di peraturannya kan. Kamu bawa HP, poinnya ini. Kamu tidur di kelas, poinnya ini. Kamu seragamnya nggak lengkap, poinnya ini. Jadi langsung dikasih sanksi berdasarkan peraturan yang ada, itu pemantau gitu. Ya. Nah yang paling tepat itu manajer. Ya sebenarnya pemantau juga boleh Bapak Ibu karena mengikuti aturan yang sudah ada ya. Tapi yang lebih baik itu posisi manajer. Karena untuk posisi manajer ini Bapak Ibu meminta kepada anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Nah di sini selain mengakui kesalahannya juga dia nanti posisinya dia harus tahu apa yang kalau di kelas itu kita tadi kembali ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelas. Yang mana nih yang kaitannya dengan sikap dia tadi, misalkan dia tidur di kelas. Nah sedangkan di keyakinan kelas yang dibuat pertama kali di situ ada aturannya, begitu Bapak Ibu. Kembali ke situ. Kemudian tujuannya untuk apa? Supaya dia itu memahami bahwa ketika dia berbuat kesalahan, kesalahannya itu dampaknya apa, dan dia mau memperbaiki kesalahannya supaya tidak diulang kembali, yaitu bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dan itu salah satu pembentukan karakter untuk siswa juga, karena ketika karakternya sudah bagus, dia akan berperilaku bagus dan akan terbawa sampai dia dewasa. Ya. Nah, untuk menjadi posisi manajer ini kita harus menerapkan bentar Bapak Ibu. Lanjut, ini ada satu video yang tadi posisi kontrolnya masuk ke mana Bapak Ibu? Yang barusan. Bagi anak-anak, Ya. silakan PR. Ya. Lalu tulis, saya selesai. Ya. Setelah ini yang tadi pengukur, yang kedua dilihat contohnya. Pagi Yang anak-anak. kedua dilihat contohnya. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5.
harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Posisinya apa? Ya, membuat rasa bersalah. Ya, lanjut berikutnya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Ini tadi sebagai teman. Kita lanjut berikutnya. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Itu pemantau ya, pemantau. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya, coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, itu manajer ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk posisi manajer ini, anak-anak selain dicoba untuk mengakui kesalahannya, juga mereka itu dicoba untuk mencari solusi sendiri dari kesalahan mereka. Nah, ini menjadi penerapan nanti masuknya. Ya. Jadi untuk bisa menerapkan posisi manajer, kita harus menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu menggunakan 3 tahapan itu. Nah, kemarin saya sudah praktik segitiga restitusi. Kasusnya itu tentang perundungan, ya. Nah, di sini ceritanya anak itu melakukan perundungan kepada temannya bersama teman-teman yang lain. Nah, kemudian saya panggil. Ketika dipanggil, itu saya tanya dulu betul apa tidak anak tersebut melakukan perundungan, gitu. Karena itu sesuatu yang tidak baik, ya. Alasannya apa? Saya tanya. Itu merupakan menstabilkan identitas. Kemudian saya menjelaskan bahwa perundungan itu hal yang kurang baik, gitu. Bagaimana posisinya kalau dia terbalik keadaannya, dia yang dilakukan perundungan oleh teman-temannya sendiri, gitu kan? Sedangkan yang membulinya itu banyak. Bagaimana perasaannya? Nah, itu kita validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya kaitkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelasnya apa? Yang sudah dibuat di awal, yaitu saling menghormati dan menghargai antar teman. Nah, perundungan itu berarti melanggar salah satu keyakinan kelas, menghormati dan menghargai antar teman. Nah, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Setelah ini apa yang akan diperbuat? Nah, anak itu akan meminta maaf kepada siswa yang dilakukan perundungan, ya, dan mengajak teman-temannya untuk tidak melakukannya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita hari ini. Kesimpulannya adalah budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain
hati Bapak Ibu, ya mohon dimaafkan jika ada yang memang berlebih, dikembalikan lagi kepada saya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sebagai bekal untuk menerapkan budaya positif di SMP Negeri 19. Amin. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 19 Tangerang, budaya positif kita pegang, keyakinan di dalam kelas, rasa aman tak pernah lepas, kebutuhan dasar terpenuhi, semua siswa bisa berseri, 5 posisi kontrol yang kita cara. Saya senang bisa berdialog dengan Bu Evi karena saya dapat lebih memahami pentingnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Budaya positif milik kita.